Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di pembelajaran IPA kelas 7 dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Mari kita bahas ciri-cirinya. Ya, untuk ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama adalah bernafas. Semua pasti sudah tahu bernafas itu apa, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian yang hidup itu pasti bergerak, baik gerak aktif maupun gerak pasif. Yang ketiga, membutuhkan makanan. Setiap makhluk hidup itu pasti akan membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidup dan untuk menjadi sumber energi. Yang keempat adalah tumbuh dan kembang. Kemudian selanjutnya berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Yang terakhir, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, contohnya putri malu menguncup apabila disentuh, kemudian mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Untuk manusia mengeluarkan zat sisa atau ekskresi itu berupa keringat ya, itu berupa keringat, kalau hewan berupa kotoran. Kemudian selanjutnya, taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, tujuan taksonomi itu apa? Ini dia, memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Ini harus kalian hafalkan. Kemudian selanjutnya, tingkatan dalam takson. Takson itu seperti apa, yang gimana? Ini takson. Ini harus kalian hafalkan yang tertinggi sampai yang terendah. Untuk penjelasannya sendiri, semakin sedikit anggotanya, maka semakin banyak kesamaan cirinya. Semakin banyak anggotanya, maka semakin sedikit kesamaan cirinya. Kemudian untuk catatannya adalah 2 individu dinyatakan sejenis apabila persilangannya menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Dulu pertama kali sistem klasifikasi ini ditemukan, hanya ada 2 kingdom, yaitu plante dengan ciri-cirinya sebagai berikut: tidak bergerak aktif, autotrof atau menghasilkan makanan sendiri. Kemudian yang kedua adalah animalia dengan ciri-cirinya bergerak aktif, heterotrof atau tidak menghasilkan makanan sendiri. Inilah gambarnya perbedaan kingdom animalia dan plante. Plante itu kingdomnya tumbuhan, kalau animalia itu kingdomnya hewan. Selanjutnya, seiring berkembangnya ilmu biologi, ditemukanlah perbedaan antara fungi dan plante. Jadi seiring berkembangnya ilmu teknologi, maka klasifikasi itu dibedakan menjadi 3 kingdom, yaitu plante dengan ciri-cirinya seperti tadi. Kemudian yang kedua adalah animalia yang sudah kalian ketahui di slide sebelumnya. Kemudian fungi. Fungi itu kingdomnya apa? Nah, fungi ciri-cirinya uniseluler atau multiseluler. Yang kedua, tidak bergerak aktif. Yang ketiga, heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Gambar klasifikasi 3 kingdom. Ya. Yang pertama animalia, yang kedua plante, yang ketiga kingdomnya fungi. Kingdomnya fungi itu contohnya itu jamur. Kemudian selanjutnya soal latihan. Nah, silahkan dikerjakan soal latihan ini. Nanti kalau sudah selesai, silahkan difoto, kirim ke WA pribadi saya. Saya tunggu paling lambat jam 7 malam ya, jam 7 malam. Lek jam 7 malam sak ndure jam 7 malam gong enek sing ngumpul nih. Wow, ada hukumannya nanti. Oke, selamat mengerjakan.